Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Melodi Islam, program yang akan membawa Anda menyelami samudra hikmah dari kisah-kisah para utusan Allah yang mulia. Kali ini kita akan meneladani dan memahami kisah salah satu nabi yang agung yang mendapatkan mukjizat luar biasa dari Allah SWT, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang dikenal sebagai salah satu Yesus dalam tradisi Kristen adalah salah satu dari ulul azmi, yaitu para nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah. Kisah beliau sangat istimewa dimulai dari kelahirannya sampai merupakan sebuah mukjizat tersendiri. Beliau dilahirkan tanpa ayah, melalui kuasa Allah SWT dari seorang wanita suci bernama Maryam. Ini adalah tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwa Dia mampu menciptakan sesuatu dari tiada, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Bersama saya Devi Yulia, kita akan meneladani dan memahami mukjizat luar biasa Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Melodi Islam, program yang akan membawa Anda menyelami samudra hikmah dari kisah-kisah para utusan Allah yang mulia. Kali ini kita akan meneladani dan memahami kisah salah satu nabi agung yang mendapatkan mukjizat luar biasa dari Allah SWT, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang sangat istimewa. Beliau terlahir dari rahim seorang wanita perawan nan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam sendiri adalah putri dari seorang lelaki pilihan Allah, yaitu Imron, yang berasal dari keturunan Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Keluarga Imron ini merupakan salah satu keluarga yang telah Allah pilih untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Sebuah kehormatan dan amanah besar yang menunjukkan betapa mulianya silsilah Nabi Isa alaihissalam, seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT, Quran Surat Ali Imran 33-34, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Ayat ini menjelaskan bahwa keluarga Imron adalah salah satu dari 4 keluarga pilihan Allah yang diistimewakan di antara seluruh umat pada masanya masing-masing. Mereka disejajarkan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Nabi Ibrahim, menunjukkan tingginya martabat dan kemuliaan mereka di sisi Allah.
Kemudian pada ayat berikutnya Allah kembali berfirman, yang artinya sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi dan keluarga pilihan ini adalah salah satu kesatuan keturunan yang saling berkesinambungan. Ini menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam melalui ibundanya Maryam dan kakeknya Imron berasal dari satu garis keturunan yang diberkahi dan dipilih Allah secara khusus. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari kelima Rasul Ulul Azmi, yaitu para Rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi cobaan. Salah satu mukjizat teragung Nabi Isa alaihissalam adalah kemampuannya beliau untuk berbicara dengan sangat fasih saat masih bayi. Ini adalah respon langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan nama ibundanya, Maryam, dari tuduhan-tuduhan jahat. Dengan izin Allah, Nabi Isa kecil langsung menegaskan kebenaran dan statusnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak firman Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 30-32 yang mengabadikan ucapan Nabi Isa saat masih dalam buayan. Yang artinya, dia, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku dan berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka." Kisah bayi Nabi Isa yang berbicara ini adalah mukjizat besar yang menegaskan kebenaran kenabiannya dan kemuliaannya Ibunda Maryam. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketauhidan, ketaatan, dan akhlak mulia sejak dini.
Dikisahkan pada suatu ketika saat Nabi Isa alaihissalam sedang berdakwah kepada kaumnya, beliau ditantang untuk menunjukkan kebenaran atas apa yang disampaikannya. Maka atas izin Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam melakukan sesuatu yang mencengangkan. Beliau membuat burung dari tanah liat, lalu dengan tiupan nafasnya, burung itu hidup dan terbang. Ini adalah mukjizat yang membungkam keraguan kaumnya. Tidak hanya itu, Nabi Isa alaihissalam juga dianugerahi kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh tabib manapun pada masanya. Beliau bisa menyembuhkan penyakit kulit yang parah, bahkan mengembalikan penglihatan orang yang buta sejak lahir. Semuanya atas izin Allah SWT. Puncak dari mukjizat beliau adalah kemampuannya untuk menghidupkan orang yang telah mati. Ini dilakukan untuk menunjukkan kepada kaumnya tentang keberadaan ruh dan kebenaran dari kebangkitan di hari akhir kelak. Sebuah mukjizat yang benar-benar di luar nalar manusia. Menegaskan kekuasaan Allah yang tak ada batasnya. Kisah-kisah mukjizat ini diceritakan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49, yang artinya Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras, belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika orang-orang mukmin."
Pemirsa setia Melodi Islam, kita telah menyelami sebagian dari kisah-kisah menakjubkan Nabi Isa alaihissalam dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Dari kelahiran yang suci hingga kemampuan menghidupkan yang mati, setiap mukjizat adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Semoga kisah Nabi Isa alaihissalam ini semakin mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginspirasi kita untuk senantiasa meneladani kesabaran, keteguhan dan ketaatan para nabi dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Melodi Islam kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, insya Allah dengan hikmah-hikmah yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Melodi Islam, kita telah menyelami sebagian dari kisah menakjubkan Nabi Isa alaihissalam dan mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya. Dari kehadiran yang suci hingga kemampuan menghidupkan yang mati, setiap mukjizat adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Semoga kisah Nabi Isa alaihissalam ini semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginspirasi kita untuk senantiasa meneladani kesabaran, keteguhan dan ketaatan para nabi dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Devi Yulia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus saksikan Melodi Islam hanya di Java Televisi. Merdu di telinga, menyentuh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.